negara. Itulah yang kemudian diajarkan kepada kakek nenek kita dulu. Tidak boleh menggunakan bahasa Jawa, harus menggunakan bahasa Melayu yang dirumuskan oleh Van Ophusen. Kemudian kita dibuatkan taman bacaan rakyat, seolah-olah pemerintah itu memfasilitasi pendidikan kita. Kita di branding, katanya pribumi itu nggak punya pendidikan, nggak punya ilmu. Kemudian Belanda membuatkan sekolah rakyat gitu ya, yang dibuat oleh VOC, zaman VOC ketika itu. Kemudian para bangsawan dalam tanda petik disekolahkan untuk belajar bahasa Jawa dan belajar aksara Romawi. Nah, itu sebenarnya adalah politik ya, politik penjajah kita untuk menghancurkan identitas kita menjadi satu identitas yang baru, yaitu koloni. Kalau koloni itu kan berkumpul ya, kita menjadi satu dengan mereka. Itu sebenarnya sudah politik budaya melalui bahasa. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan beberapa peristiwa-peristiwa penting dan bagaimana ejaan itu kemudian berkembang, gitu ya. Kalian bisa baca di halaman 10 di bagian sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia pasca kemerdekaan. Oke, saya izin share screen. Suara Bu Fitri jelas, nak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Maaf kalau ada suara-suara ini ya, Bu Fitri di perjalanan. Oke, ketika kita dijajah oleh Belanda gitu ya, bahasa kita dimonopoli dengan bahasa Belanda dan bahasa Melayu. Ini berbeda ketika kita dijajah oleh Jepang. Jepang yang memang secara genetik dan secara kultural memang benar kalau mereka mengatakan, "Hai Indonesia, aku saudara tuamu," memang benar gitu ya, secara genetik, secara kultur kita memang dekat gitu ya, dekat dari dari leluhurnya gitu. Nah, ketika Jepang menghadapi sekutu, kemudian Jepang membutuhkan tenaga untuk perang gitu ya, SDM, datanglah Jepang ke Indonesia menjanjikan sebuah kemerdekaan. Indonesia, kalau kamu bantu aku bantu kamu merdeka. Nah, ketika itu Jepang memusuhi Belanda untuk kepentingan mendapatkan tenaga tenaga untuk memerangi sekutu begitu. Yang terjadi, alhamdulillah ya, ketika itu Belanda kalah sehingga muncullah agresi 1, agresi 2 yang dilancarkan di Belanda di Yogyakarta gitu ya. Nah, yang menarik Bu Fitri mau menitik beratkan pada bahasa. Ketika Jepang itu menduduki Indonesia gitu ya, yang tadi katanya mencari bala bantuan, kita dianggap saudara, walaupun secara praktik penjajahannya tetap ya, bahkan lebih kejam dari Belanda. Mereka memberlakukan politik bahasa yang berbeda. Kalau Belanda itu melarang bahasa Jawa dan mengutamakan bahasa Melayu ya yang sudah dirumuskan oleh Van Ophusen, ketika pendudukan Jepang justru melarang bahasa Belanda karena merasa musuh dengan Belanda kan. Justru melarang bahasa Belanda supaya meminimalkan antek-antek Belanda karena itu bisa merugikan Jepang. Gitu, nak. Lucu ya persaingannya ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengadu domba itu, adu domba musuh-musuh kita aja biar mereka berkelahi, kita mencuri kesempatan. Nah, itu yang dilakukan oleh Jepang. Sehingga ketika itu para intelek ya dan gerilyawan ketika itu mengambil celah menghentikan bahasa Belanda dan memperkuat bahasa Jawa. Dulu waktu Jepang berkuasa ya, itu justru boleh memperbolehkan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Ketika itu sudah Gak enak soalnya, sana ngisor. ya Tiara, bisa dikecilkan dulu Tiara audionya.
mikrofonmu dimatikan dulu, Nak. Ya, terima kasih. Nah, ketika itu gitu ya, justru Jepang itu memperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia. Lucu ya? Ketika itu transformasi perubahan bahasa Melayu ke Indonesia sudah pesat. Bahasa Indonesia sudah viral seperti yang kalian lihat videonya kemarin. Kemarin kan Bu Fitri putarkan video ya. Betul? Betul, Ibu. Iya, oke. Saya takut salah kelas nih. Nah, ketika itu bahasa Indonesia sudah viral dan Jepang memperbolehkan kita untuk menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Salah satunya bahasa Jawa juga diperbolehkan. Nah, itu adalah menurut Bu Fitri kesalahannya Jepang gitu ya. Ke apa ya? Keteledorannya Jepang. Keteledoran Jepang. Dengan kesempatan itu, kita bisa menyusun politik bahasa kita sendiri. Sehingga pemuda-pemuda ketika Kongres Pemuda di Solo 1928 akhirnya mengikrarkan Sumpah Pemuda. Begitu. Jadi kalian sudah tahu urutannya ya. 1901 Van Ophusen mengumpulkan kosakata bahasa Melayu, kemudian pemerintah Belanda mengklaim kumpulan kosakata Melayu itu menjadi tata bahasa Melayu. Dan karena kita dulu berada dalam kekuasaan Belanda, ya, pemerintah Belanda mengklaim itulah ejaan bahasa Indonesia yang pertama, ejaan bahasa Melayu. Begitu, 1901. Tetapi ketika Jepang memperbolehkan kita menggunakan bahasa Indonesia, kita bisa menyusun politik bahasa kita sendiri, akhirnya kita mengikrarkan ya, menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan akhirnya pada 1945 kita bisa merdeka. Ketika kita menciptakan undang-undang dasar kita, akhirnya disusunlah pasal 36, pasal 36 ayat 1 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dan sejak itu dirumuskanlah kembali ejaan bahasa Indonesia, yaitu ejaan Republik. Coba di sini ada nggak ya? Nah, pada tanggal 19 Maret 47 diresmikan penggunaan ejaan Republik atau ejaan Suwandi sebagai pengganti ejaan Van Ophusen yang berlaku sebelumnya. Sebelumnya, mulai 1901, ejaan kita yang berlaku disahkan oleh Belanda itu adalah ejaan Van Ophusen. 1947 setelah kita merdeka, Suwandi, Menteri Penerangan kalau tidak salah ketika itu, meresmikan ejaan yang baru, yang kemudian disebut ejaan Republik. Karena yang mensahkan itu Suwandi, disebut pula ejaan Suwandi. Nah, kira-kira menurut kalian, apa yang dilakukan Suwandi ini, apa namanya ya, mengapa Suwandi kemudian membuat dan meresmikan ejaan yang baru untuk kita? Siapa yang tahu latar belakangnya, latar pemikirannya Suwandi itu untuk apa? Bisa raise hand. Gak ada yang tahu. Biasa? Sudan? Ayo kira-kira. Nanda? Yuk, Mo Firlinanda, coba. Kira-kira Baik, Bu. kenapa? Ya, Kemungkinan kenapa Suwandi mengganti sistem lama ya, Bu, mm-mm. menjadi ejaan Suwandi itu pada masa awal kemerdekaan mungkin karena ingin menghapus citra Belanda atau mengganti ejaan yang sebelumnya sudah ada. Jadi lebih sesuai gitu, Bu, dengan Ya, semangat Indonesia. oke, bagus sekali Nanda. Beri apresiasi untuk Nanda, teman-teman.
Bagus. Jadi, benar tadi ingin menghapus bayang-bayang Belanda. Karena kita sudah merdeka 45 ya. 1945 kita sudah merdeka. Tetapi secara mental, secara psikologis, kita itu sulit untuk maju, sulit untuk berkembang. Sebenarnya sampai sekarang masih ada sisanya ya. Karena itu Suwandi itu menyadari bahwa masih ada bayang-bayang masa lalu, kekelaman gitu ya. Memori-memori yang mencekam, memori-memori yang sangat tidak nyaman gitu ya, yang dirasakan oleh negara Indonesia secara keseluruhan. Walaupun sudah merdeka, perasaan itu masih ada. Kalau kita masih menggunakan ejaan Van Opposchen, itu sama saja dengan melegitimasi kekuasaan pemerintah Belanda. Padahal kita sudah merdeka. Sehingga dirasa secara politis ya, secara politis kita itu ingin menumbuhkan ya rasa bangga, menumbuhkan rasa merdeka di seluruh rakyat Indonesia. Jadi dulu barangkali kan pusat pemerintahannya di Jawa. Ketika memproklamasikan kemerdekaan itu di Jawa, sedangkan Nusantara Indonesia itu kan dari ribuan pulau yang tersebar kan ya. Teknologi zaman dulu masih belum canggih. Radio itu juga walaupun dulu sudah pesat ya, tapi sampainya berita itu juga membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini adalah perubahan nama ini menjadi salah satu cara politis kita untuk mengklaim seluruh daerah itu merdeka. Gitu nah. Ketika misalkan masyarakat yang ada di Papua gitu ya, mereka sudah menyatakan, oh saya tidak menggunakan ejaan Van Opposchen, ejaan kami itu ejaan Republik, sama saja mengklaim dirinya sebagai bangsa Indonesia yang merdeka. Jadi di sini ada sangat syarat dengan politik. Kalau teman-teman itu berpikir bahasa itu hanya komunikasi, tidak gitu ya. Level perguruan tinggi kalian harus sadar secara filosofis, ideologis bahwa bahasa Indonesia itu adalah alat politik kita. Gitu. Ya. Terima kasih Nanda. Kemudian sejak dilangsungkannya kongres ya di Solo itu kemudian dilakukan secara berkala. Setiap 5 tahun sekali kita melakukan Kongres Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia terakhir itu Bu Fitri nggak bisa hadir ya. Yang setiap kongresnya itu kemudian membicarakan tentang ejaan bahasa Indonesia dan seterusnya. Kongres bisa dihadiri oleh masyarakat umum, Bu. Boleh. Jadi yang hadir itu stakeholder, ya, ahli bahasa, profesor-profesor, peneliti, sastrawan, budayawan, termasuk masyarakat umum boleh, tetapi ada kuotanya, ya. Oke. Jadi saya ulangi. Ejaan kita 1901. Ejaan kita namanya apa? Republik. 1901. Ejaan kita namanya apa? Ejaan Van Opposchen. Bagus. Setelah ejaan Van Opposchen 1947 namanya ejaan apa? Ejaan Suwandi, Bu. Ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Setelah itu ada perubahan lagi, yaitu ejaan yang disempurnakan tahun 1972. Oke. Sebentar. Harusnya ini ada ejaan Melindo sebelum 62. Ada nggak di sini? Kalau tidak di sini berarti ada yang terlupa. Sebelum ke ejaan yang disempurnakan, nah, ada ejaan Melindo. Ejaan Melindo kalau tidak salah tahun 66 kalau nggak 67. Ejaan Melindo itu adalah ejaan Melayu Indonesia atau Malaysia Indonesia. Ejaan Malaysia Indonesia kalau tidak salah. Melayu Indonesia atau apa ya? Melindo.
Nah, itu mengakomodasi kosakata dan cara pelafalan Malaysia. Tetapi ejaan itu hanya bertahan 1 tahun kalau nggak 2 tahun. Karena dianggap kurang sesuai bagi kita. Sehingga akhirnya kita menggunakan ya 1972 itu kita menggunakan ejaan bahasa yang disempurnakan. Lama di sini ada Kongres Bahasa. Nanti kalian baca sendiri ya, Nak ya. Kongres Bahasa keempat membicarakan GBHN, kemudian Kongres Bahasa 5, kita sudah punya Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Indonesia, dan seterusnya sampai 2005 kalau tidak salah, kita punya ejaan bahasa Indonesia 2005 atau 2015? 2015 sepertinya ya. Kita punya ejaan bahasa Indonesia yang kalian sebut dengan PUEB ya. Dan 2 tahun yang lalu berarti 2022 atau 2023 ejaan kita kembali berubah nama menjadi ejaan bahasa Indonesia edisi 5. Oke. Itu kalian harus tahu ya. Mengapa Bu ada kebijakan perubahan ejaan seperti itu? Itu berdasarkan hasil Kongres Bahasa yang dilakukan setiap 5 tahun. Kongres di situ membicarakan tentang perkembangan bahasa, pembinaan bahasa, dan pemertahanan bahasa. Jadi kalau kalian sekarang punya kosakata anjay, anjayani, bejir gitu ya, dari bro, kemudian brew, brow, brot ya. Apalagi yang baru? Apa ya? Apa contoh yang baru? Kosakata kalian yang baru apa? Gen Z. Halo? Nggak ada yang baru lagi. Dame, Bu. Apa? Dame. Apa itu artinya? D. Ada loh. Apa tuh Dame ya? Plesetan bahasa Inggris itu. Oh, pelesatan bahasa Inggris. Apa day? Iya. Apa artinya? Dame. Babe? Itu apa? Agak kasar. Nah, itu ya. Itu sebenarnya pasti masuk di dalam pembahasan di Kongres Bahasa dan itu menjadi damn. Oh, damn. Damn. Iya, Bu. Ibu. Oh, alah. Damn. Itu bahasa Inggris mah, bukan plesetan bahasa Inggris. Itu menjadi pembahasan di Kongres Bahasa dan itu menjadi satu kewajaran ya. Itu menjadi satu kewajaran, Nak. Ketika bahasa itu diciptakan, karena bahasa sifatnya arbiter, suka-suka, misalkan Bu Fitri apa ya, spinyul gitu. Spinyul itu apa, Bu? Bu Fitri kasih kasih konsep apa? Saya sebut pensil dengan spinyul gitu ya. Ketika kan suka-suka ya, sifat bahasa itu arbiter. Ketika istilah itu diterima, digunakan oleh masyarakat yang lain, itu akan menjadi bahasa dan itu wajar. Wajar. Menjadi boleh tidak boleh, baik tidak baik, kalau penggunaannya tidak sesuai dengan konteks dan situasi. Nah, setelah ini kita bicara ragam bahasa. Ya. Untuk ejaan, teman-teman sudah oke ya? Ada beberapa ejaan ya. Nanti bisa dicarikan atau kalian bisa cari sendiri di Google gitu ya. Perbedaan ejaan Suwandi, perbedaan Melayu Indonesia, ejaan apa namanya? Ejaan yang disempurnakan sampai EB sekarang. Oke, saya tutup dulu.
Nah, sekarang kita mulai bicara tentang ragam bahasa. Bu Fitri tadi mengatakan ya, munculnya bejir, anjir, apalagi? Banyak lah ya. Apa jijai, yang lainnya. Itu adalah sebuah kewajaran. Menjadi tidak boleh, menjadi tidak baik ketika penggunaan bahasa itu tidak sesuai dengan norma budaya, nilai yang ada di lingkungan kita. Nah, kita bicara konteks sekarang. Di dalam bahasa Indonesia dikenal istilah bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Indonesia yang benar. Kalau kita menggunakan konjungsi dan berarti ada dua hal. Bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Indonesia yang benar. Gitu ya. Apa itu Bu bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Indonesia yang benar? Teman-teman tidak boleh menggunakan istilah ini untuk semua hal. Presentasi yang baik dan benar gitu ya. Ada tuh mahasiswa yang begitu. Enggak, istilah ini melekat pada bahasa. Bahasa Indonesia yang baik adalah ketika bahasa yang kamu gunakan itu sesuai dengan jabatan lawan bicaramu, usia lawan bicaramu, tempat kamu bicara, waktu kamu bicara. Itu yang baik. Tapi kalau bahasa Indonesia yang benar, dikatakan benar kalau sesuai dengan ejaan. Kalau sekarang ejaan yang disempurnakan edisi 5. Sesuai dengan tata bahasa. Begitu, Nak. Saya ulangi ya. Kalau benar salah, acuannya itu aturan. Aturan bahasa kita diatur di ejaan yang disempurnakan edisi 5 sekarang. Tata bahasa baku Indonesia. Ya, yang tadi dirumuskan 2005 melalui Kongres Bahasa di buku ya, nanti bisa dibaca lagi. Kita sudah punya kamus bahasa, kita punya tata bahasa, kita punya ejaan. Nah, itu menjadi aturan yang menjadi dasar apakah bahasa kita itu benar atau salah. Oke. Tapi kalau bahasa yang baik itu sesuai situasi. Situasi itu sesuai. Jadi kalau Adisha bicara dengan Bu Fitri, usia Bu Fitri lebih tua. Jabatan Bu Fitri berbeda dari Adisha, lebih tinggi dari Adisha misalkan ya. Maka Adisha harus memilih kata yang lebih baik, kata yang lebih santun. Jadi misalkan bahasanya, Bu Fitri, saya membutuhkan contoh yang dapat saya pahami, misalkan gitu. Tapi kalau Adisha ngomong dengan Jenny misalkan, ngomong dengan Fitri, dengan Gasa atau yang lainnya, jabatan sosialnya sama, usianya sama, bahasanya tidak harus formal karena kalian misalkan ngobrolnya di kantin. Gitu ya. Adisha bisa bicaranya begini. Jen, aku nggak ngerti ini, contohnya kayak apa? Beda ya. Beda ya. Kita punya beberapa kata yang memiliki makna yang sama. Contoh, dapat dan bisa. Dapat itu lebih formal, lebih baku. Sehingga kalau di kelas kalian pilihlah kata dapat. Bukan bisa. Walaupun artinya sama, tetapi karena sifat keformalannya berbeda, maka kita harus memilih bahasa yang lebih baku, yang lebih formal. Yang lainnya, ini mahasiswa sering.
kalau menjelaskan di kelas itu contohnya seperti kayak gitu. Contohnya seperti kayak itu gitu ya. Padahal contohnya seperti kayak itu maksudnya sama, nggak boleh digunakan bersamaan. Pilih salah satu. Kalau bicara sesama dengan teman, gunakan kayak nggak apa-apa. Tapi kalau ada dosen, bicara dengan dosen nggak boleh pakai kayak. Di kelas nggak boleh ya. Seperti itu. Itu perbedaan bahasa yang baik dan bahasa yang benar. Bahasa yang benar kalau bahasa dikatakan bahasa itu benar kalau apa, Nak? Ejaannya sesuai dengan tata bahasa, Bu. Bagus, Iza, terima kasih. Sesuai dengan aturan. Aturan kita apa? Edisi 5, Bu. Ejaan yang disempurnakan edisi 5. Bagus, Rachel, Rachel. Apa bahasamu itu? Apa penyebutannya? Namamu siapa? Rachel. Rachel. Rachel ya, bukan Rachel, Rachel. Oke, Rachel. Terima kasih, Rachel. Selain itu ada tata bahasa. Bu, kamus bahasa Indonesia itu aturan atau bukan? Bukan. KBBI itu bukan aturan. Dia glosarium. Dia kumpulan kata-kata yang hidup. Yang pernah digunakan oleh masyarakat. Ya, disertai dengan artinya. Jadi, jangan-jangan di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang zaman now, yang terbaru, sudah ada kata anjir, bejir gitu. Anjir sudah ada itu mungkin. Ya, karena dia sifatnya hanya mengumpulkan kata-kata yang hidup dan digunakan oleh masyarakat. Sedangkan aturan kita itu adalah ejaan yang disebutkan edisi 5 dan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Oke. Sekarang kalau bahasa Indonesia yang baik, dikatakan baik kalau apa? Cara penyampaiannya Sesuai benar, dengan Bu. situasi. Cara penyampaiannya benar. Benar gimana maksudnya, Siska? Benar itu, Bu. Ketika kita berada di tempat itu menyesuaikan ucapannya, Bu. Ucapannya ya. Siska. Oke. Paham, Bu Fitri paham maksudnya Siska, gitu ya. Tetapi Siska harus berhati-hati menggunakan istilah benar dan istilah baik. Baik, Bu. Kalau benar tadi dikatakan benar kalau apa Sis? Kalau sesuai dengan Aturan. aturan. Jadi kalau bahasa Indonesia yang baik, jangan gunakan benar lagi, Siska. Sesuai Baik, dengan apa? sesuai dengan Situ, situasi. situasinya. Situasi. Nah, situasi itu berkaitan dengan siapa orangnya. Ya, Baik. situasi itu berkaitan dengan siapa orangnya, di mana tempat ngobrolnya, kapan waktu bicaranya, jabatannya. Pernah nggak kalian ke dokter? Nggak pernah ya? Kalian ngerasa beda nggak kalau kalian itu eh beli jajan lah, beli jajan di kantin. Ya, dengan ngobrol sama tetangga. Merasa beda nggak? Beda, Bu. Kenapa beda, Nan? Karena merasa apa orang yang dibicarakan ini kesannya lebih santai aja. Jadi ketika ngomong itu mungkin secara nggak sadar beda. Iya. Lebih dekat mana? Lebih dekat dengan tetanggamu apa lebih dekat ketika kamu beli
cilok atau beli pecel di kantin. Dengan tetangga, Bu. Iya, bahasanya berbeda ya. Kenapa? Karena sifat kedekatan itu mempengaruhi. Sifat kedekatan itu mempengaruhi. Itu juga termasuk di dalam situasi, teman-teman. Jadi, perlu kita sadari, kita perlu sadar ketika berbahasa dengan seseorang, kita harus melihat orang itu jabatannya, usianya, kepentingannya, kedekatannya dengan kita bagaimana. Kita perlu menghubungi orang itu di waktu kapan atau di mana, itu harus kita pertimbangkan. Kalau teman-teman itu pengen ngajak ngobrol Bu Fitri dengan santai, berarti carilah Bu Fitri di waktu-waktu santai, misalkan waktu istirahat. Tapi kalau kalian memang butuh Bu Fitri dalam kepentingan akademik misalkan, ya cari Bu Fitri di waktu-waktu kerja. Kalau teman-teman ingin menghubungi dosen, ya menghubungi dosen WA misalkan, WA. Cari waktu-waktu yang sekiranya tidak mengganggu Bapak Ibu dosen. Jangan WA jam 9 malam atau jam 10 malam. Pantas atau tidak? Barangkali sudah masuk waktu istirahat. Nah, itu dipertimbangkan di dalam komunikasi agar komunikasi kita itu bisa baik. Bukan benar ya, Sis? Iya, Bu. Bukan benar. Tapi agar komunikasi itu baik. Komunikasi yang baik haruslah juga santun. Jadi sebenarnya seperti apa sih Bu bahasa? Amat tuh Ustaz. Halo? Halo, teman-teman bisa dengar suara Bu Fitri? Bisa, Bu. Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bu Fitri masuk kampus jadi Bu. terputus. Bisa, Bu. Ya, oke. Bisa diulangi, kita lanjutkan ya. Bisa diulangi bahasa Indonesia yang benar itu yang bagaimana, Angel? Baik, Bu. Baik. Izin menjawab. Bahasa Indonesia yang benar. Kalau menurut saya itu bahasa yang sesuai dengan ini tata bahasa yang ada di Indonesia yang sudah ditetapkan saat ini.
Lalu juga sesuai dengan kaidah kebahasaan dan bahasanya baku, sesuai dengan situasi dan kondisi bahasa itu digunakan. Mungkin cukup itu Bu yang bisa saya sampaikan. Ya. Jel, kalau bicara nggak usah gerak-gerak badanmu. Tenang, diem, steady gitu ya. Iya Bu, maaf Bu. Itu menunjukkan bahwa Angel kurang percaya diri. Tenang gitu ya, dibuat tenang. Bahasa Indonesia yang tadi penjelasan Angel teman-teman, itu bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Sesuai situasi kondisi tapi juga sesuai dengan aturan dan kaidah. Oke, nah sekarang masalah kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa itu melekat Nak, pada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, idealnya bahasa Indonesia yang baik dan benar itu haruslah santun. Santun itu kalau bagaimana, Bu? Santun itu satu, tidak menyakiti perasaan orang lain. Dua, tidak menjatuhkan orang lain. Ya. Kemudian tiga, bisa dilihat dari ciri bahasanya. Ada 5 magical words katanya ya. Ada kata-kata magic. Apa itu? Ada yang tahu? Terima kasih, Terima maaf, kasih, maaf, tolong. tolong. Itu saja sih Bu yang saya tahu. Mungkin kurang kalau ini. Oke, terima kasih Bima. Kamu saya panggil siapa? Ibrahim Bimantra Mukti. Ibrahim. Oh, Ibrahim, bagus sekali namamu. Ibrahim. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Apa tadi Ibrahim? Terima kasih, tolong. Terima kasih, maaf, Maaf, tolong. tolong. Yang lain teman-teman bisa Ya. melengkapi. Terima kasih, maaf, tolong. Permisi dan sama-sama, Bu. Permisi ya, permisi, Ya, sama-sama. sama. Eh, apa lagi ya? Sebenarnya ada lagi tapi Bu Fitri lupa. Nah, teman-teman, di dalam bahasa Indonesia ini sudah banyak luntur ya, hilang ya. Ada beberapa maksim ya atau prinsip. Ada prinsip penghargaan, penghormatan, dan seterusnya. Di buku itu ada kalau tidak salah. Misalkan, kalau kita apa namanya? Ada teman kita yang sakit, biasakan berikan semangat gitu ya. Misalkan Nanda semoga lekas pulih gitu ya. Terus bahagia, berikan kata-kata yang positif. Itu sikap bahasa itu, Nak. Sikap bahasa. Kemudian eh kalau kita punya salah, tidak boleh gengsi untuk mengatakan maaf. Minta maaf saja. Gitu ya. Kemudian kalau kita mendapatkan sesuatu dari teman kita atau siapapun itu, sampaikan terima kasih tanpa pandang bulu ya, tanpa melihat orang itu lebih rendah atau lebih tinggi, enggak. Sampaikan terima kasih. Kalau kita lewat, kalau kita mau mengajukan sesuatu, permisi, minta izin. Persilakan, silakan. Oh, silakan tadi. Ada yang kurang ya Bu Fitri tadi bilang ya. Bu Fitri, silakan. Silakan. Nah, itu adalah ekspresi bahasa yang menunjukkan kesantunan, yang menunjukkan keluhuran budi. Jadi sebenarnya bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang bahasanya tinggi. Gitu Nah, kalau kalian, Bu Fitri ingin tahu ya, ini jujur aja, kalau kalian nongkrong-nongkrong itu banyak mesuh-mesuhnya atau banyak magical words-nya ini? Ya kan? Anjir, apa? Bu Fitri itu udah begitu. Jadi Bu Fitri punya anak-anak
Bu Fitri pernah cerita ya, Bu Fitri membina UKM Semburu ya, anak-anak senian itu bahasanya begitu gitu ya. Di grup ada Bu Fitri juga begitu. Tapi itu adalah ekspresi. Seperti itu untuk mencerminkan kedekatan ya, kerekatan bisa ditoleransi dalam batas-batas tertentu. Kalau bilang anjirnya ke Bu Fitri tentu itu tidak santun. Tapi kalau sesama mungkin itu menunjukkan kerekatan, kedekatan gitu ya. Ini di sini ada mahasiswa dari Madura nggak di sini? MA Madura asli. Ada nggak? Nggak ada. Kalau teman-teman Bu Fitri ya, ini termasuk suami Bu Fitri dengan temannya sama Madura. Kalau ketemu udah saling 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 mengolok-olok. Tapi itu menunjukkan kerekatan. Nah, kita harus bedakan itu. Pada situasi yang lainnya, kita harus menjaga kesantunan di dalam berbicara. Gitu ya. Termasuk kalau kalian presentasi di kelas. Ya, presentasi di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saila Vina. Dengan NIM sekian, izin mempresentasikan materi kelompok 1, misalkan gitu. Ya. Nah, bahasa itu karena buah dari proses berpikir, teman-teman harus sadar sebelum bicara harus mikir dulu. Orang bisa mikir kalau tenang. Jadi, sebelum presentasi, sebelum bertanya, sebelum menjawab, tenangkan dulu ya. Hatimu itu tenang gitu ya. Dipikirkan lalu disampaikan pelan-pelan. Bukan nunggu kalimatnya sempurna, ditata dulu kalimatnya baru dibacakan, enggak ya. Bukan. Jadi belajar untuk menyampaikan sesuatu pikiran dengan tenang. Memilih kata dengan hati-hati. Teman-teman kalau bisa berlatih seperti itu, ya, seperti Bu Fitri kalau bicara pelan-pelan, insya Allah nanti akan upgrade skill bahasanya upgrade, gitu. Karena bahasa itu bukan pengetahuan, bahasa adalah keterampilan, maka semakin sering kamu menggunakan bahasa, ya, bicara dengan hati-hati, menyampaikan maksud, menyampaikan pendapat, menyampaikan pemikiran yang barangkali tidak sama dengan teman yang lain, mengkritik ya, memberikan tanggapan, semakin sering kamu seperti itu, maka akan semakin baik bahasamu. Itulah skill. Gitu nah. Gitu ya, Vin, Sabila, Nabil. Oke, sampai di sini teman-teman silakan barangkali ada yang mau bertanya. Tidak ada, cukup. Cukup. Oke. Ejaan saya pikir saya anggap selesai ya. Bahasa yang baik dan benar juga saya anggap selesai. Bu Fitri minta tolong kalian baca nak buku ajar terkait beberapa peristiwa ya, konferensi-konferensi, kemudian kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan ya, sejak 1928 dengan Ikrar Pemuda, Sumpah Pemuda, tapi bahasa Indonesia juga sebagai bahasa negara yang diberikan ya oleh Undang-Undang Dasar 45 Pasal 36 Ayat 1. Fungsinya banyak. Fungsinya banyak dibaca di buku. Salah satunya sebagai penghela pendidikan, sebagai pengembang kebudayaan, dan seterusnya itu dibaca sendiri. Saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih teman-teman. Silakan melanjutkan aktivitas. Mohon maaf apabila ada salah kata, Bu Fitri. Saya
Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Makasih, Bu. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. ya.